Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyah wazihati waz-zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqillahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dia yang menetapkan ajal setiap manusia tanpa bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya di tengah kelamnya dunia. Selanjutnya, khatib mengingatkan bahwa hidup hanyalah sekejap, sedangkan kematian adalah pintu yang pasti kita masuki. Maka, mari kita gunakan sisa waktu ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal soleh yang bisa kita lakukan, karena ia yang akan menjadi satu-satunya bekal yang akan kita bawa menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, marilah kita menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan, karena pencintai ilmu menjadi jalan cahaya menuju kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsirul Munir jilid 23 halaman 260 menafsirkan bahwa orang-orang yang berilmu sejati adalah mereka yang mengambil manfaat dari ilmunya lalu mengamalkannya dalam kehidupan. Adapun orang yang tidak mengambil manfaat dari ilmunya atau tidak mengamalkannya, maka kedudukannya sama saja dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan ilmu bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan seorang hamba untuk tunduk kepada Allah, bukan sekadar pengetahuan yang menghiasi lisan dan pikiran. Ilmu adalah cahaya sementara kebodohan adalah kegelapan. Dengan ilmu, manusia mengenal Tuhannya, memahami agamanya, dan mengelola kehidupan dunianya. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat dalam kebodohan dan kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sangat menekankan keutamaan ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Atas seluruh bintang, para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan ilmu. Barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Mayuridullahu bi khairi yufaqihu fid din," yang artinya, barang siapa yang Allah hendaki kebaikannya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu sains, teknologi, dan pengetahuan dunia yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa para ulama besar dahulu bukan hanya ahli dalam tafsir, hadis, dan fikih, tetapi juga ahli dalam kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat.
Kita mengenal nama Ibnu Sina, seorang ilmuwan besar dalam kedokteran, Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar dalam matematika, dan Al-Biruni dalam ilmu astronomi. Mereka adalah contoh bagaimana seorang muslim mencintai ilmu agama sekaligus ilmu sains. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang ilmu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya, perumpamaan petunjuk dalam ilmu yang Allah utus aku dengannya adalah seperti hujan deras yang turun ke bumi. Ada tanah yang subur, ia menerima air lalu menumbuhkan tanaman yang banyak. Ada tanah yang menahan air lalu bermanfaat bagi manusia untuk minum dan bercocok tanam. Dan ada tanah tandus, tidak menyimpan air dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang menerima ilmu, mengajarkan dan mengambil manfaat darinya, serta perumpamaan orang yang tidak mau menerima ilmu dan berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka wahai para jamaah, terkhusus yang muda-muda, jadilah kalian laksana tanah yang subur. Janganlah menjadi seperti tanah tandus yang menolak ilmu. Pemuda Islam harus cinta belajar, cinta membaca, cinta mengaji, dan cinta mencari ilmu pengetahuan modern. Karena kalianlah generasi penerus umat yang kelak akan memimpin bangsa dan agama. Dalam konteks kita di Indonesia, Kementerian Agama telah mengulirkan kurikulum cinta, sebuah kurikulum yang menanamkan kecintaan pada ilmu sejak dini, baik ilmu agama yang membimbing akhlak dan ibadah, maupun ilmu pengetahuan modern yang menjadi bekal menghadapi tantangan global. Upaya ini kiranya perlu didukung sebagai bentuk pendidikan agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi Quran yang cerdas, berakhlak mulia, sekaligus unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud jilid 15 halaman 69, kemuliaan tertinggi setelah kenabian adalah menebarkan ilmu, membersihkan jiwa manusia dari akhlak tercela, dan membimbing mereka kepada akhlak terpuji. Itulah hakikat pendidikan. Maka barang siapa menuntut ilmu, sesungguhnya ia sedang beribadah kepada Allah. Barang siapa mengajarkan ilmu, ia sedang menunaikan tugas pewaris para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jadikan cinta ilmu sebagai bagian dari hidup kita. Ajak anak-anak kita belajar dengan gembira. Jadikan rumah-rumah kita bercahaya dengan bacaan Al-Quran, kitab, dan buku-buku ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita lalai karena umat Islam hanya akan mulia jika dekat dengan ilmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebut dalam firman-Nya, dan Dia Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui, dan karunia Allah atasmu sangatlah besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ya la'isan, wa syukuru lahu ala taufiqi wa amtinan, wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa naha wa'lamu anna Allah amrakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabah
والتابعين والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين ورض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحاد وأسوأ الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.